Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Ini ada lagi berita ya. Ngeri-ngeri sedap berita ini kawan. Jadi masalah Pak Muldoko ya. Ya sebentar, ini masalah Pak Muldoko mencuat lagi nih kawan. Enggak henti-hentinya ini, enggak henti-hentinya saya lihat ini. Entah mau bagaimana lagi nih, ya kan? Kenapa lagi nih kok enggak ada henti-hentinya nih barang. Nah ini saya bacakan aja dulu lah beritanya ya dari Repelita. Judulnya, akhirnya kubu Muldoko jelaskan isu bayar Yusril 100 miliar rupiah. Minta Mahfud tak campuri kisru Demokrat. Be. Kubu Muldoko yang menggunakan jasa Yusril Ihsa Mahendra akhirnya angkat bicara. Diketahui ada 4 ex-kader yang dipecat dari Partai Demokrat menggugat ADART kubu Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Mereka menggandeng pengacara gondang yaitu Yusril Ihsa Mahendra untuk menggugat ke Mahkamah Agung. Sebelumnya, politikus Partai Demokrat Andi Arief melempar isu soal Yusril Ihsa Mahendra meminta bayaran 100 miliar rupiah untuk membantu partai berlambang bintang Mercy tersebut. Isu membayar Yusril 100 miliar rupiah tersebut pun dibantah kubu Muldoko. Selain itu, kubu Muldoko juga meminta Menko Polhukam Mahfud MD tak mencampuri kisru Partai Demokrat. Sebelumnya, Mahfud MD ikut berkomentar mengenai gugatan ADART Partai Demokrat. Dilansir dari kompas.com, ex-ketua DPC Partai Demokrat Ngawi M. Isnaini Widodo meminta Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD untuk tidak banyak berkomentar mengenai judicial review atau uji materi terhadap anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Partai Demokrat yang ia ajukan. Isnaini mengatakan judicial review tersebut merupakan urusan internal Partai Demokrat. Dengan demikian, menurut dia tidak elok apabila Mahfud MD berkomentar soal hal itu. Dalam urusan ini, yang paham internal adalah saya dan teman-teman, kata Isnaini dalam konferensi pers di kawasan Pondok Indah, Jakarta, Sabtu 2 Oktober 2021. Profesor Mahfud MD di luar Partai Demokrat. Tidak elok kalau statement terlalu jauh terkait Demokrat, ujar dia. Menurut Isnaini, Mahfud hendaknya memposisikan diri sebagai negarawan dengan melihat sepak terjang Mahfud MD selama ini. Saya akan hormat kepada beliau manakala beliau memposisikan diri sebagai negarawan. Saya akan hormat. Dengan sepak terjang beliau hari ini, Profesor Mahfud MD luar biasa. Saya salut, saya kagum, kata Isnaini. Sebelumnya, Mahfud MD menyatakan judicial review atas ADART Partai Demokrat tidak ada gunanya. Secara hukum, gugatan Yusril ini nggak akan ada gunanya. Karena kalaupun dia menang, tidak akan menjatuhkan Demokrat yang sekarang, kata Mahfud MD dalam diskusi virtual di Twitter Rabu 29 September 2021 malam. Mahfud MD mengatakan, seandainya gugatan tersebut memenangkan Yusril, itu hanya berlaku untuk pengurus Partai Demokrat yang akan datang, bukan untuk yang saat ini. Artinya, kata dia, kemenangan gugatan tersebut tidak berpengaruh terhadap kepengurusan Partai Demokrat yang tengah berjalan saat ini. Kalau mengabulkan nggak ada gunanya juga gitu. Kenapa pihak pengurus sekarang tetap dia? Karena pihak pengurus sekarang tetap dia, Agus Harimurti Yudhoyono, dan dia yang akan tetap memimpin, ucap Mahfud. Tepis isu 100 miliar rupiah. Dilansir dari kompas.com, ex-ketua DPC Partai Demokrat Ngawi M. Isnaini Widodo mengatakan,
Judicial review atau uji materi terhadap AD/ART Partai Demokrat tidak berkaitan dengan Kepala Staf Presiden Muldoko. Isnaini mengatakan pengajuan judicial review tersebut merupakan inisiatif dirinya bersama 3 mantan kader Partai Demokrat lain yang menganggap AD/ART Partai Demokrat bermasalah. Itu inisiatif kami. Kalau di luar itu ada nama Pak Jenderal Purnawirawan Muldoko? No, tidak ada. Itu adalah murni pemikiran kami berempat. Ini di luar Pak Muldoko, kata Isnaini dalam konferensi pers di kawasan Pondok Indah, Jakarta, Sabtu 2 Oktober 2021. Isnaini menuturkan, keputusan pihaknya menunjuk Yusril Iza Mahendra murni karena percaya dengan komitmen dan kemampuan Yusril sebagai advokat. Ia membantah tudingan yang menyebut Yusril dibayar 100 miliar untuk mendampingi kubunya dalam mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Kalau di luar ada opini atau apapun terkait nominal rupiah, kemarin waktu bicara dengan saya tidak ada. Murni. Kalaupun itu ada, ya wajarlah. Tidak sampai opini yang berkembang di luar, kata dia. Ia mengatakan bagi pihaknya Yusril merupakan seorang pejuang yang membantu mereka dalam rangka meluruskan demokrasi di tubuh Partai Demokrat maupun demokrasi di Indonesia secara umum. Mudah-mudahan majelis hakim bisa membaca, menelaah terkait dengan argumen-argumen beliau, Pak Yusril. Sehingga harapan kami keputusan Mahkamah Agung nanti sesuai dengan harapan dan doa kami, ujar Isnaini. Seperti diketahui, Yusril Iza Mahendra menjadi kuasa hukum bagi 4 mantan kader Partai Demokrat yang merapat ke kubu Kongres Luar Biasa KLB untuk mengajukan judicial review atau AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung. Ia pun membeberkan sejumlah hal yang perlu diuji, misalnya kewenangan majelis tinggi partai serta ketentuan soal syarat menggelar KLB yang harus disetujui oleh majelis tinggi partai. Kami berpendapat bahwa pengujian AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung ini sangat penting dalam membangun demokrasi yang sehat di negara kita, kata Yusril. Bah kawan, ini sudah salah kaprah semua ini. Isnaini juga kan sudah bukan Partai Demokrat, kan sudah dipecat kawan. Ngapain lagi dia urusin internal Demokrat, dia udah dipecat. Yusril juga sama Pak Yusril. Kalau Pak Yusril menggunakan akal sehatnya, ini kan orang yang mengajukan ini kan bukan lagi anggota Partai Demokrat. Kalau ini diloloskan, ya bisa saja setiap orang yang bukan dari partai atau siapapun bisa melakukan uji materi kepada AD/ART seluruh partai. Bukan hanya Demokrat, ya Gerindra, PDI, PKS, Nasdem. Berarti bisa dong orang yang di luar dari partai itu menguji materi AD/ART-nya. Ini kan masalah internal partai. Sedangkan yang 4 orang kan udah dipecat, berarti dia bukan lagi orang Demokrat. Terlebih lagi Pak Yusril membela orang yang bukan orang Partai Demokrat. Ngapain ngurusin partai orang lain? Udah urusin lah itu partai bulan bintang itu, besarkan. Ya kalau ada orang lain mengatakan, itu partai bulan bintang majukan ke Mahkamah Agung, cek uji materi. Kan gak elok juga kalau ada orang di luar partai PBB membuat begitu, kan gak bagus. Ya kan? Itu urusan mereka internal. Begitu. Pak Muldoko juga harusnya sudah ngomong depan publik. Kalau memang tidak mau dikait-kaitkan dengan masalah ini, harusnya Pak Muldoko itu umumkan depan publik bahwa Pak Muldoko bukan lagi ketua umum Demokrat, Partai Demokrat KLB yang abal-abal itu yang tidak diakui pemerintah. Ya kan? Ini semakin malu nih kawan, semakin malu. Ya, silakan kawan berikan masukannya. Ya, cuman saya berpesan hindari hinaan, cacian, makian, hujatan dan lain-lain di kolom komentar ini. Tetap semangat. Ya, semoga semakin bagus ke depan ya.
Doakan Pak Ahy sehat selalu, sukses selalu dan diberkahi umur yang panjang. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya.